Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus kejahatan yang baru saja terjadi dan membuat gempar publik. Kejadian yang terjadi di kota Semarang tentang penemuan ibu dan anak di bawah jalan tol Semarang Solo. Apa yang terjadi dan dialami oleh mereka? Bagaimana kronologi kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Kasus ini pun terbongkar berawal ketika hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 yang berlokasi di Semak-Semak, tepatnya di bawah jembatan tol Semarang Solo kilometer 425. Ada seorang pria bernama Srianto, warga Pudak Payung. Pada pagi itu, tepatnya jam 7 pagi, dia ke lokasi hendak mencari rumput. Saat sedang sibuk mencari rumput, terciumlah aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Sambil mencari rumput, Srianto pun menelusuri bau tersebut. Srianto sudah menduga aroma tidak sedap itu dari sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Namun karena penasaran, dia pun terus mencari. Penelusuran itu pun berhenti di sebuah pohon yang di bawah pohon itu terdapat kain sarung kotak-kotak. Semakin dia dekati, semakin tercium aroma tidak sedap itu. Namun dia tidak berani membukanya karena merasa ada yang ganjil. Kain sarung itu terlihat berukuran besar yang pada akhirnya Srianto pun mengurungkan niatnya, memilih untuk meninggalkan lokasi itu dan menyampaikan kepada warga. Hingga penemuan ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mendapatkan laporan itu, polisi pun segera datang ke lokasi bersama dengan unit Inafis Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan identifikasi dan olah TKP. Selanjutnya, korban pun segera dievakuasi lalu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Kota Semarang guna dilakukan pemeriksaan. Dan hasil dari pemeriksaan itu, polisi berhasil mengungkap identitas korban bernama Swita Kusuma Gatra Subardia yang dilahirkan di Yogyakarta tanggal 8 Juli 1989. Penemuan ini pun identik dengan yang dilaporkan hilang selama seminggu oleh keluarganya di Polsek Melati, Kota Sleman. Ciri-ciri ini pun identik, perempuan yang memiliki tinggi badan sekitar 145 cm dengan berat 45 kg, memiliki kulit kuning langsat dengan panjang rambut 47 cm. Korban adalah tenaga kesehatan. Diketahui korban merupakan seorang bidan yang tergabung di IBI atau Ikatan Bidan Indonesia pada bulan Oktober 2021 yang lalu. Diketahui korban pun bertugas di Rumah Sakit Mitra Sehat Gamping, Kota Sleman. Dan terungkap korban pun berstatus janda setelah perceraian dengan suaminya dan memiliki 2 orang anak. Namun kedua anak itu hidupnya terpisah. Satu anak berada di rumah orang tua korban dan satu anak lagi ikut dengan korban. Tetapi anak yang ikut dengan korban menghilang dan tidak tahu keberadaannya. Proses penyelidikan polisi pun terus berjalan. Polisi bekerja untuk bisa mengungkap kasus kejahatan ini. Polisi merasa masih ada sesuatu yang tertinggal di lokasi penemuan itu. Setelah 3 hari dari penemuan yang pertama, polisi pun kembali ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mencari petunjuk atau bukti yang masih tertinggal di lokasi tersebut. Sejengkal demi sejengkal, polisi menelusuri setiap sudut yang tidak terlewati, dan kinerja polisi pun berbuah hasil. Berjarak 1 km dari penemuan tubuh korban, polisi kembali menemukan adanya kerangka manusia. Hasil identifikasi polisi, kerangka tersebut milik seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun. Dan bocah tersebut bernama Muhammad Faiza Al-Farizki. Penemuan ini pun membuka misteri tentang keberadaan anak dari korban, jika ibu dan anak ini telah menjadi korban kejahatan. Namun pada saat penemuan itu pun
ada sesuatu hal yang janggal. Korban pertama ditemukan masih dalam kondisi utuh, namun untuk anak korban sudah dalam kondisi menjadi kerangka. Berarti ada jarak pelaku dalam melakukan kejahatan. Jika melihat kondisi, anak korbanlah yang menjadi korban pertama. Lalu setelahnya ibunya yang mendapatkan tindakan kejahatan. Menurut Direktur Serse Kriminal Umum Polda Jateng, Bapak Kombes Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan anggotanya akan terus melakukan pengejaran sampai ke ujung dunia. Ke lubang kecil sekalipun akan kami kejar. Dari beberapa keterangan saksi yang didapat oleh pihak kepolisian, jika korban memiliki teman dekat alias pacar yang merupakan satu profesi dengan korban, yaitu sebagai tenaga kesehatan menjadi perawat di salah satu rumah sakit Rembang, Jawa Tengah, yang bernama Doni Kristiawan Eko Wahyudi. Mereka pun berkenalan selama 6 bulan, tepatnya pada bulan Oktober 2021. Mereka saling berkenalan lantaran sama-sama menjadi petugas vaksinator. Bahkan kabarnya Doni pun telah melamar korban kepada pihak keluarganya. Namun pada saat melamar korban, Doni pun masih memiliki status pernikahan dengan wanita lain dan telah memiliki 1 orang anak. Tetapi dia pun berencana untuk menceraikan istrinya lalu menikahi korban. Pada tanggal 18 Maret 2022, saat polisi akan menemui Doni di daerah Rembang, Jawa Tengah, rupanya polisi berselisih jalan dengan Doni. Doni pun sedang menuju ke Polda Jateng untuk membuat laporan kehilangan pacarnya dan juga anaknya. Rupanya polisi pun sudah membaca adanya gelagat mencurigakan. Terkesan laporan kehilangan itu seakan-akan hanya sebagai alasan agar tidak dicurigai, yang membuat polisi pun memutuskan untuk menangkapnya. Dan pada saat dilakukan interogasi, Doni pun akhirnya mengakui perbuatannya jika dia merupakan pelaku kejahatan ibu dan anak. Pada saat diinterogasi itulah pelaku pun menceritakan karena kesibukannya menjadi seorang bidan hingga korban pun tidak bisa menjaga anaknya. Karena korban percaya kepada pelaku, akhirnya korban pun menitipkan anaknya untuk dirawat. Selain itu, anaknya pun sering sakit-sakitan. Pelaku pun menyanggupi untuk merawatnya. Namun, bocah umuran 4 tahun sedang aktif-aktifnya bermain. Pelaku pun menjadi kewalahan untuk mengurus dan merawat bocah itu. Karena alasan nakal itulah, bocah malang tersebut mengalami tindakan tidak terpuji dari pelaku. Bahkan selama di rumah pelaku, bocah itu tidak pernah diberi makan. Hingga pada puncaknya, pada tanggal 20 Februari 2022, anak tersebut pun meninggal dunia. Mengetahui korban telah meninggal, pelaku pun lalu membawa tubuh korban menuju jalan tol Semarang Solo. Dan tubuhnya pun dijatuhkan dari atas jembatan tol kilometer 425. Seusai membuang tubuh korban, pelaku pun bersandiwara seolah-olah tidak terjadi sesuatu dan selalu memberitahu jika anaknya dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi semakin hari, ibu korban pun selalu mendesak dan menanyakan keberadaan anaknya. Namun, pelaku selalu berhasil membuat alasan yang membuat korban itu percaya. Dikarenakan terus-menerus didesak oleh ibu korban, hingga pada akhirnya pelaku pun menyanggupi ajakan korban untuk bertemu dengan anaknya. Pada tanggal 7 Maret 2022, pelaku dan korban pun bertemu di sebuah hotel di daerah Semarang. Pelaku pun sempat merasa cemburu ketika melihat korban sedang melambaikan tangan kepada seorang pria. Saat berada di dalam kamar hotel itulah, korban pun kembali menanyakan anaknya. Pelaku yang dalam kondisi bingung, hatinya pun dipenuhi rasa cemburu. Lalu dia pun langsung menggenggam korban yang membuat korban pun meninggal dunia. Di dalam kamar hotel itu, pelaku lalu membungkus tubuh korban menggunakan kain sarung.
dan membawanya menggunakan mobil. Karena aksi kejahatan pertamanya berjalan mulus dan tidak ada yang mengetahuinya, pelaku pun kembali ke lokasi yang sama, lalu menjatuhkan tubuh korban dari atas jembatan tol. Karena perbuatannya, pelaku pun dijerat beberapa pasal berlapis, yakni pasal 338, pasal 340, dan pasal perlindungan terhadap anak di bawah umur. Proses penyelidikan ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian, dan gua pribadi sangat mengapresiasi atas kinerjanya pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan ini. Semoga dalam proses pendalaman kasus oleh pihak kepolisian, polisi dapat mengungkap fakta yang masih disembunyikan oleh pelaku. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, pelaku pun layak untuk mendapatkan vonis mati. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan atas musibah ini, dan kedua korban semoga mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?